pada kesempatan saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita akan mengerjakan kuis atau mengerjakan ujian menggunakan aplikasi Moodle. Nah, kali ini kita tidak menggunakan browser untuk mengakses Moodle, tetapi kita menggunakan aplikasi yang dapat kita download pada Play Store. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Play Store terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kata kunci Moodle seperti ini, kemudian kita pilih install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita jalankan aplikasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita akan dimintakan untuk terlebih dahulu login. Ada dua pilihan, sebagai pelajar dan sebagai pendidik. Nah, karena video ini saya mencontohkan kita akan mengerjakan ujian, ya tentu sebagai pelajar atau sebagai siswa. Nah, maka kita pilih pilihan saya seorang pelajar. Setelah itu kita masukkan alamat website Learning Management System Moodle sekolah kita, yaitu lms.campus.theodorus.web.id. Enter. LMS kampus, oh maaf, ada kesalahan penulisan. Kampus Theodorus. Ya, oke. Kita masuk. Nah, kita sudah terhubung dengan alamat LMS Moodle Kampus Theodorus. Sekarang tinggal kita memasukkan username atau nama pengguna beserta kata sandinya. Dalam hal ini saya membuat user untuk uji coba, yaitu user Theodorus, dan passwordnya Theodorus 2022. Ya, pastikan penulisannya sudah tepat dengan memperhatikan huruf kapital, huruf kecil. Jika sudah tepat, kita tinggal pilih masuk untuk login ke alamat Moodle kita. Baik, siswa-siswa terkasih, yang bisa kita lihat di halaman utama langsung menunjukkan dashboard, dan di dashboard ini sudah tersedia kursus yang bisa kita akses. Nah, artinya kursus ini atau kursus yang sudah tersedia ini sudah bisa langsung kita akses karena sudah diatur oleh guru tersebut, ya. Nah, sebelum kita mengerjakan kursusnya ini, saya akan sedikit memperlihatkan menu-menu yang ada di dalam aplikasi Moodle ini. Ya, yang pertama di dashboard, kemudian beranda situs. Nah, di beranda situs ini memuat banyak kursus-kursus yang tersedia. Nah, karena ini belum ada kursus lain yang disediakan untuk kita akses, maka memang belum ada. Baru yang tadi yang bisa kita akses, yaitu UAS Informatika. Nah, ini adalah contoh yang
yang dibuat untuk memperlihatkan kepada siswa bagaimana cara kita mengerjakannya. Kita perhatikan di bagian bawah, ya, menu-menu yang ada yang terletak di bagian bawah, ya, dashboard dan beranda situs. Kemudian di sampingnya ada kalender. Kita bisa melihat tanggal-tanggal berapa kursus baru yang akan tersedia. Kemudian ada perpesanan, jadi kita bisa saling kirim chat juga jika ada teman lain yang aktif atau yang sudah login. Kemudian di sampingnya lagi ada pemberitahuan notifikasi. Misalnya di sini biasanya muncul apabila ada kursus namun kita belum mengaksesnya, sementara waktunya sebentar lagi akan ditutup. Kemudian menu yang terakhir adalah pengaturan-pengaturan yang bisa kita akses, termasuk juga di sana ada foto profil yang bisa kita upload ke akun Moodle kita masing-masing. Baik, itu mungkin menu-menu utamanya. Kita kembali ke tujuan utama video ini, yaitu bagaimana cara kita mengerjakan ujian menggunakan aplikasi Moodle. Nah, para siswa sekalian tidak perlu khawatir karena begitu kursus atau ujian ini disediakan dibuat oleh guru dan diatur jadwal serta tanggal dan jamnya, maka itu akan otomatis masuk di beranda para siswa sekalian. Jadi para siswa sekalian tidak perlu mencari-cari kursus mana yang belum saya buat dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu karena semua kursus itu akan otomatis muncul di dashboard dan di beranda situs Anda. Mana saja yang muncul, nah itu artinya Anda sudah didaftarkan di situ dan Anda bisa mengaksesnya. Ya, jadi tidak perlu khawatir tentang apakah saya ada atau saya harus mencari di mana kursus tersebut, ya. Itu akan sulit, tapi tenang saja, langsung saja bisa lihat pada menu dashboard di atas ini. Nah, ini contohnya UAS Informatika 2022, klik saja di situ. Kemudian kita akan masuk langsung ke ujiannya. Nah, sebelum ke ujiannya kita bisa lihat pesertanya. Oke, jadi ini peserta-peserta yang didaftarkan, ya. Jadi contoh di sini adalah kelas 7A dan seterusnya. Ini peserta-peserta dan 7B, 7C sudah didaftarkan. Artinya semua siswa kelas 7AB yang ada di peserta ini bisa mengakses kursus ini. Kemudian ada juga nilai, ya. Nanti akan ditampilkan. Kita kembali dulu ke konten. Kita akan mengerjakan kuisnya atau ujiannya, namanya uji coba soal. Kemudian kita klik di uji coba soal. Baik, sebelum mengerjakannya kita lihat terlebih dahulu keterangan di bagian atas bahwa kuis ini dibuka tanggal 30 Maret jam 8, selesai jam 10 malam. Jumlah percobaan yang diperbolehkan, jadi setiap siswa hanya boleh sekali mengerjakannya dengan durasi waktu pengerjaan selama 1 jam. Adapun metode penilaiannya menggunakan nilai tertinggi dan nilai kelulusan 75 dari 100. Ya. Oke. Kemudian setelah sudah melihat keterangannya, kita akan mengerjakan kuisnya sekarang. Nah, ada keterangan lagi bahwa waktu akan mulai dihitung mundur setelah kita memilih mulai mengerjakan. Kita pilih saja mulai mengerjakan. Baik, di sini sudah ada soal nomor 1.
sisa waktu Anda bisa lihat di pojok bagian atas. Kemudian ditandai sebelah kanan ini dikatakan soal ini belum dijawab, ditandai dari 50. Jadi soal uji coba ini hanya ada 2 nomor dan masing-masing nomor bernilai 50, sehingga ketika di total harusnya dapat nilai 100. Nah, soalnya seperti ini, kemudian ada optionnya. Anda silakan membaca soalnya kemudian menjawab. Cara menjawabnya cukup mudah, tinggal kita memilih option mana yang menurut kita tepat. Contoh di sini saya pilih B, ya. Tapi kemudian saya mau menggantinya, kita bisa pilih hapus pilihan saya dan kita menggantinya dengan misalnya C, ya, seperti itu. Oke, kita bisa hapus dan kita bisa ganti. Nah, kalau kita sudah yakin, kita pilih tombol selanjutnya dan kita akan berada di nomor 2 dengan format yang sama juga. Sisa waktunya, keterangannya soal nomor 2, ada soalnya di situ, kemudian ada pilihan jawabannya. Dibaca saja soalnya, kemudian dipilih jawaban yang benar. Contoh di sini jawaban yang benar adalah C. Ya, jadi di bawahnya sudah ada sebelumnya dan selanjutnya. Sudah ada tombol sebelumnya dan selanjutnya. Artinya, jika kita ingin kembali, kita bisa memilihnya sebelum, atau jika kita ingin melanjutkan, kita pilih saja selanjutnya. Silakan pilih selanjutnya. Karena ini hanya 2 nomor, maka setelah kita mengerjakan semua soal yang diberikan, kita akan mendapatkan rangkuman hasil pengerjaan kuis. Statusnya nomor 1 jawaban disimpan, nomor 2 jawaban disimpan. Ada pilihan lagi di situ sebelum Anda benar-benar mengakhiri pekerjaan Anda ini, mengirimnya. Anda mungkin masih ragu dan ingin mengerjakan kembali. Misalnya waktunya masih ada, kemudian Anda ingin mengerjakan kembali, bisa. Silakan klik di mengerjakan kembali. Ketika Anda mengklik di mengerjakan kembali, akan diarahkan ke nomor terakhir. Dari situ Anda bisa navigasi untuk memilih nomor-nomor yang Anda ingin kerjakan kembali. Oke, jika sudah Anda mau mengakhirinya, pastikan semua sudah status jawaban disimpan. Kemudian Anda klik atau pilih tombol kirim semua dan selesai. Saya pilih di situ. Ada pop-up notifikasi. Apakah kita yakin untuk menyelesaikan kuis ini? Oke, kita sudah yakin. Nah, maka kita akan mendapatkan report, ya, laporannya. Nah, di sini pengaturannya saya mengatur bahwa siswa bisa melihat jawaban yang benar, ya. Nah, oke, kalau misalnya masih uji coba atau masih simulasi, bisa settingannya biasanya akan memperlihatkan jawaban benar supaya siswa bisa belajar kembali. Tapi ketika sudah ujian, sudah pelaksanaan ujiannya, tidak bisa lagi melihat jawaban yang benar, hanya bisa melihat total skornya, ya. Di sini dikatakan nilai 100 dari 100, bahwa Anda memperoleh nilai yang sempurna atau semua jawabannya benar, ya. Itu saja contoh yang bisa saya berikan kepada para siswa. Bagaimana Anda nanti mengerjakan soal, mengerjakan ujian menggunakan aplikasi Moodle ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang sebenarnya
mempermudah kita untuk mengerjakan soal di Moodle. Anda masih tetap bisa mengerjakan soal menggunakan browser, ya, tapi juga Anda bisa menggunakan aplikasi Moodle. Tapi ketika sudah di aplikasi Moodle ini saya kira ini jauh lebih jelas tulisannya, jauh lebih baik, dan berbeda dengan yang ada di browser. Kalau di browser itu jenis tulisannya jauh lebih kecil, sedikit lebih kecil. Apalagi nanti mungkin ada gambar atau ada teks yang agak panjang, ya tulisannya biasanya jauh lebih kecil. Ya, tinggal Anda download saja aplikasi ini dan Anda bisa langsung install dan gunakan aplikasi ini untuk ujian. Demikian review singkat atau tutorial singkat bagaimana menggunakan aplikasi Moodle saat mengerjakan ujian nanti. Terima kasih.